Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan mohon maaf untuk durasi video Mimin singkat karena untuk menghindari copyright dolar kuning pelanggaran YouTube dikarenakan alur komik yang Mimin sajikan banyak unsur kekerasan dan vulgar. Sudah 80% video Mimin semuanya dolar kuning. Mimin buat satu video 5 jam termasuk naskah, edit video, teks suara, dan upload. Dan jika terkena dolar kuning, Mimin tidak dapat apa-apa dari video tersebut. Jadi Mimin persingkat durasi, jika kena dolar kuning, Mimin bisa edit ulang dan menemukan bagian yang bermasalah dengan cepat. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat di sana Lin Yue meninggalkan Mei, tapi Mei ingin melanjutkan perjalanan bersama Lin Yue. Akhirnya Lin Yue pun memperbolehkan Mei ikut dengannya. Lalu ia pun pergi. Kita diperlihatkan di part selanjutnya. Di part selanjutnya Lin Yue dan Mei pergi. Di sana ia telah membuka gerbang teleportasi. Terlihat gerbang besar. Mei bertanya, Kenapa kamu bisa mengetahui ada formasi teleportasi di ruang hampa dan sampai di gerbang masuk dunia secepat ini? Rahasia Mei. Arena kompetisi kualifikasi ada di depan. Ayo ikut bersamaku ke sana. Ya baik, kata Mei. Dan kita diperlihatkan ramai sekali yang telah datang di kompetisi itu. Dan orang-orang berbicara, dengar-dengar kompetisi kualifikasi kali ini kita akan langsung dipimpin oleh Sekte Putih Kekaisaran. Dan Lin Yue dan Mei pun berjalan di sana. Orang-orang yang lainnya pun berbicara lagi. Iya, bahkan Nona Putih juga sudah datang ke sini. Menurutku istana di Diao paling berpeluang karena mereka sudah melenyapkan istana Li Wuho sendirian loh. Lalu Mei pun bertanya, apakah Sekte di Diao itu adalah sektemu? Ya, kompetisi kualifikasi akan segera dimulai. Ayolah, ikut bersamaku judi di tempat judi yang ada di sini. Terlihat tempat judi itu bernama Gambling Fire. Di sana Lin Yue dan Mei pun masuk, tapi ada orang di sana yang berkata, aku taruhan 100 juta mutiara Reiki mendukung Sekte Feixian yang menang. Langsung di sana Mei berkata, kamu mau taruhan pihak mana memang? Tentu saja Sekte di Diao lah. Orang yang tadi baru masang taruhan dia berkata, saudara kecil, aku melihat kamu bukan seperti orang kaya. Aku ada informasi internal. Taruhanlah ke pihak Sekte Feixian, pasti akan untung besar nantinya. Mei langsung memegang tangan Lin Yue. Siapa bilang suamiku orang miskin? Suamiku ini adalah miliarder bagian luar loh. Kamu paling paham tentang diriku ya, jawab Lin Yue. Lalu orang tadi pun yang memasang taruhan berkata lagi, membual saja. Kalau kamu bisa mengeluarkan 1 juta mutiara Reiki, aku akan memanggilmu kakak. Yah, tidak perlulah. Aku hanya bercanda saja. Bos, bagaimana perbandingan taruhannya? Di sana pun keluar seorang wanita, pemilik Gambling Fire ini, yaitu adalah Bos Su Hongyi. Kita panggil aja Hongyi. Di sana ia berkata, tidak peduli siapa yang menang, tetap 1-1. Lin Yue pun mengeluarkan cincinnya. Baiklah, aku taruhan 3 miliar mutiara Reiki. Mereka semua pun kaget. Mei juga kaget. Apa? 3 miliar? Pasti hanya membual saja, kata orang itu. Lalu Hongyi yang melihatnya pun berkata, benar, ada 3 miliar di dalam sini. Lalu ada beberapa orang luar yang melihat Lin Yue di tempat judi. Dia, lihat deh. Oh, dia adalah Lin Yue, ketua Sekte di Diao. Mereka semua pun berteriak. Dan gara-gara itu Hongyi memberi salam. Ternyata ketua Lin datang ke sini. Maafkan aku yang sudah tidak menyambut kedatangan Anda. Tidak apa-apa. Tapi kalau Sekte di Diao menang, aku berharap Bos Su bisa membayar taruhan ini kepadaku ya. Lalu kita diperlihatkan di sana. Mei pun memerah mukanya. Apakah kamu benar-benar adalah seorang miliarder bagian luar? Bukankah itu kamu bilang sendiri tadi? Ayolah, kompetisi akan segera dimulai.
Dan kita diperlihatkan di sana Bos Hongyi yang sangat ketakutan kalau Lin Yue menang taruhan, ia tidak bisa membayarnya nanti. Lalu pria yang taruhan tadi pun berkata, "Bosu, tenang saja, sekte di Diao tidak mungkin menang. Orang sekte fashion sudah mengatakan." "Ya, pergilah. Aku ingin menenangkan pikiran terlebih dahulu," kata Bos Hongyi di sana. Lalu kita diperlihatkan di sana ada burung besar sekali, ada yang menaikinya, dan terlihat di sana adalah arena kompetisi kualifikasi. Pengurusnya sekte putih sendiri. Orang yang di atas burung tersebut berkata, "Lie, apakah ada orang bernama Lin Yue di sini?" Lie berkata, "Ada. Hanya saja ketua Lin masih belum datang. Mungkin beberapa saat lagi akan muncul di sini." Dan orang tersebut adalah dari sekte putih, yang cowok bernama Zhang Lingyi, kita panggil aja Zhang, dari planet kekaisaran bagian dalam, putra leluhur dari sekte putih. Lalu yang cewek ada Nona Putih, planet kekaisaran bagian dalam, istri leluhur sekte putih. Jadi mereka berdua adalah ibu dan anak. Zhang berkata, "Hanya orang sekte kelas bawah masih berani menyebut dirinya sebagai ketua sekte. Lie, kamu yang mimpin kompetisi kualifikasi kali ini ya. Lalu panggil Ziomo ke sini. Ketua sekte Fenglong datang mencariku sekarang." "Ya, baik," kata Lie. Lalu kita diperlihatkan beberapa saat. Di sana ada Ziomo yang menghampirinya. Ziomo berkata, "Saya Ziomo, berjumpa dengan Tuan Zhang dan Nona Putih." "Kamu Ziomo ya rupanya. Kamu akan segera naik daun. Sekte Xuanmen sudah berjanji akan menunjuk Tang Ruizin sebagai calon istriku. Mulai dari hari ini, kalian adalah sekte nomor 1 di bagian luar." Terlihat Ziomo pun senang sekali di sana. Ya, Tang Ruizin bisa mendapatkan perhatian dari Tuan Zhang. Ini adalah sebuah keberuntungan baginya. Tetapi sekte nomor 1 bagian luar masih tetap adalah kaisar guru dari perguruan Jizia. Aku tidak berani kelewatan batas terhadap guru Lie. Aku tidak peduli siapa itu," kata Zhang. "Aku pasti akan membantumu menjadi sekte nomor 1. "Ibu, apakah yang aku katakan benar?" Ibunya berkata, "Anakku memiliki talenta kaisar. Apa yang dia katakan pasti akan terwujud." Lalu terlihat King King dan juga gurunya Sensui di sana. King King berkata, "Ketua, Tuan Zhang ini sok berlagak sekali ya." "Iya benar, tapi omongan tersebut didengar oleh Nona Putih. Kurang ajar kalian ya." Ternyata di sana Nona Putih sangat kuat sekali. Bahkan King King dan Sensui pun tidak berani. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kalian masih tidak terima? Akhirnya King King dan gurunya pun langsung sujud di sana. "Maaf, semua ini salah kami. Maaf." Nona Putih berkata, "Kalau masih berani mengeluh, aku akan membuat tulang kalian menjadi remuk seperti serbuk." Zhang berkata, "Ziomo, dengar-dengar Lin Yue memiliki hubungan mesra dengan calon istriku ketika kompetisi putra mahkota ya. Aku tidak suka dengan orang bernama Lin Yue ini. Asalkan mendapatkan informasi Lin Yue, langsung laporkan padaku ya. Berani-beraninya bermesraan dengan wanitaku, pasti akan aku membunuhnya." "Ya baik tuan," kata Ziomo. Lalu kita diperlihatkan tangan kanannya itu adalah Lie. Lie di sana membuka kompetisi. Aturan kompetisi kualifikasi hari ini sangat mudah. Kelompok yang memiliki kekuatan tahap Emperor God tingkat 9 menang akan diangkat menjadi sekte kelas atas. Setiap sekte hanya boleh mengutus 3 orang. Silakan setiap sekte memilih peserta yang ikut dalam kompetisi ini. Terlihat dari sekte di Diao ada Yan Kai, Qin Wunian dan juga Dong Wang Feiyu. Di sana ada juga dari sekte Fexian 3 orang yang terpilih. Lalu ada sekte Dou juga 3 orang yang terpilih dari sekte mereka masing-masing. Lie berkata, "Baik, aku umumkan kompetisi kualifikasi dimulai." Mereka semua pun saling bertarung antar sekte. Terlihat Dong Wang Feiyu dan juga Qin Wunian di sana. Lalu Lin Yue pun diam saja dan bertanya kepada Mei, "Mei, apakah kamu pernah memahami sekte tingkat semi kekaisaran?" Mei menjawab, "Aku berasal dari bagian utama. Siapa yang mau mengurus urusan bagian dalam dan sekte kelas bawah? Urusan mereka masing-masing lah." Lin Yue di sana pun berpikir, "Ya, benar juga ya. Benar-benar sekte kelas atas menekan sekte kelas menengah, sekte kelas menengah menekan sekte kelas bawah. Sepertinya di mata sekte kekaisaran bagian utama, sekte bagian dalam hanyalah sekte manusia lemah, apalagi sekte bagian luar." Lalu Lin Yue pun berkata lagi kepada Mei, "Jika kamu memahami sekte putih, pasti akan mengetahui sifat dari Zhang Liyi deh. Semua orang yang menjadi incarnya pasti akan dibunuh olehnya."
Dia adalah manusia tidak berguna, hanya berlaga karena sekte putih dan orang tuanya saja. Tadi dia mencariku karena masalah calon istrinya. Jadi nanti dia pasti akan mempersulit sekteku, kata Lin Yue. Lalu Mei berkata, hahaha, semua itu karmamu. Siapa suruh kamu menggoda calon istri orang? Enak saja, bukan salahku. Apa kamu percaya padaku? Tidak, aku tidak percaya, jawab Mei. Lalu kita diperlihatkanlah pertarungan yang epik di antara mereka. Dan banyak banget sekte yang kalah dari sekte di Diao. Terlihat Dong Huang Fei dan juga Yan Kai di sana melibas semua orang. Dan pada akhirnya terlihat sekte Dou menyerah. Dan terlihat juga sekte Feixian menyerah. Tidak perlu bertarung lagi. Sekte Feixian juga mengaku kalah. Dan orang yang bertaruh kepada sekte Feixian langsung berkata, rugi besar, 100 juta mutiara rekiku hangus. Dan bos Hongyi di sana menonton juga. Ya, 3 miliar. Aku harus membayar Lin Yue sebesar 3 miliar. Lie di sana berkata, baiklah, kompetisi kualifikasi telah selesai. Sekte yang naik menjadi sekte kelas atas adalah sekte Feixian, kata Zhang di sana yang menyela omongan dari Lie. Dan Lie pun berkata, Tuan Zhang, pemenang kali ini adalah sekte di Diao, sudah sangat jelas. Aku bilang sekte Feixian yang menang. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia, kata Zhang. Lalu marahlah Qin Wunian dan juga Yan Kai. Keterlaluan, apa-apaan ini maksudmu? Apa maksudku? Apa kamu juga tidak mengerti bahasa manusia? Maksudku adalah sekte Feixian yang menang. Lie, cepat umumkan hasil ini. Namun Lie pun di sana gemetaran. Aku Datanglah Dong Huang Feiyu, Qin Wunian dan juga Yan Kai. Kaisar Guru, kamu boleh pergi. Kaisar Guru Lie, kamu boleh pergi sekarang. Sudah tidak ada urusanmu lagi di sini, kata Dong Huang Feiyu. Lalu Zhang berkata, kenapa sih? Apa kalian sekte lemah bagian luar tidak terima dengan hasil ini ya? Dong Huang Feiyu yang marah langsung berkata, iya, kami sekte di Diao juga bukan orang yang suka membuat masalah. Tapi kompetisi kualifikasi kali ini jelas-jelas dimenangkan oleh kami. Kenapa malah sekte Feixian yang diangkat menjadi sekte kelas atas? Ini tidak adil. Zhang berteriak, adil atau tidak, semuanya aku yang memutuskan. Kalian beraninya membuat kekacauan di kompetisi kualifikasi kali ini. Lie, Ziomo, Sensui, cepat tangkap mereka. Dan terlihat di sana Ziomo dari kota Fenglong. Perintah dari Zhang, dia langsung menurutinya. Ketua Dong Huang Feiyu, maaf ya, aku juga tidak ada pilihan lain, kata Ziomo. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mau bertarung? Ayo, kata Dong Huang Feiyu. Lalu Zhang pun berteriak kepada Lie dan juga Sensui. Lie, Sensui, kenapa kalian masih diam saja di sana? Ya, maaf. Dan terlihatlah Qin Wunian melawan Lie dan juga Sensui melawan Yan Kai. Di sana Mei berkata, anggotamu hebat juga ya, dan pemberani sekali. Tak kusangka sekte kelas bawah beraninya bertarung dengan sekte kelas semi kekaisaran. Ya, ini adalah misi sekte di Diao juga. Kamu kok tidak pergi membantu? Tidak perlulah, mereka tidak akan mungkin kalah, kata Lin Yue. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita jumpa di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.